Shalom Hope Church, welcome home. Selamat datang di ibadah online Hope Church. Saya yakin dan percaya kita semua sudah sangat antusias dan dipenuhi rasa rindu untuk beribadah bersama-sama di hadapan Tuhan. Namun sebelum itu saya rindu untuk mengajak kita untuk bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari yang indah ini Tuhan, kami bisa berkumpul bersama-sama di rumah-rumah kami untuk beribadah bersama. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau berkati hati dan pikiran kami sehingga kami dapat menerima berkat-berkat-Mu yang luar biasa melalui ibadah online pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu yang kudus kami telah berdoa. Amin. Selamat beribadah. Shalom Hope Church, kita bertemu lagi dalam ibadah online. Kita mau siap-siap memuji Tuhan. Woo! Karena hati kita harus percaya hanya kepada Tuhan. Amin. Woo! Kita mau memuji Tuhan lebih dahsyat lagi. Katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Haleluya. Kamu katakan, Dialah Tuhan kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak berkira. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Karena kita punya hati yang percaya. Amin. Woo! Haleluya. Tiba saatnya kita membawa persembahan bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bagi brother dan sister yang ingin memberikan persembahan, bisa melalui QR code yang muncul di layar kaca Anda. Saya rindu untuk mengajak kita semua membacakan dua ayat dari 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, kami ucap syukur untuk hari yang indah ini Tuhan. Kami membawa persembahan kami
bentuk ucapan syukur kami kepadamu. Kiranya Engkau layakkan kami Tuhan. Berkati persembahan ini supaya dapat mempermuliakan namamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam namamu yang kudus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari Hope Church, kita mau menyembah Tuhan, kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Kita mau merasakan berkat yang turun atas kita. Terima kasih Tuhan. Kita mau bersyukur buat pimpinan Tuhan atas hidup kita seminggu ini. Terima kasih
Mari kita berbahasa roh. Ya Baba, Baba, ya Baba, ya Baba, terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Ya terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Bapa, kami merasakan hadirat-Mu turun atas kami Tuhan. Dalam sebentar ya Tuhan, kami akan mendengarkan sharing firman-Mu ya Tuhan, yang akan dibawakan oleh Konatan ya Tuhan. Kau pimpin lidah bibirnya ya Tuhan. Biar apa yang keluar dari mulutnya ya Tuhan, kami percaya itu semuanya berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan buat setiap pelayanan Konatan ya Tuhan. Kau pimpin keluarganya ya Tuhan, Kau pimpin pelayanannya Tuhan, dimanapun dia ditempatkan ya Tuhan, biar bisa menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Kami mau serahin Tuhan Konatan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom saudara. Senang sekali bisa ketemu saudara-saudara lagi. Senang banget bisa khotbah di depan saudara lagi. Dan sebuah sukacita yang besar untuk bisa kembali beribadah secara onsite. Ya, sekali lagi saya mau say shalom sama saudara. Boleh senyum dulu, berikan senyum yang terbaik. Yes. Ini yang kelihatan. Saya pernah ketemu dengan beberapa orang yang saya kagum ya. Saya memang belajar banyak dari semua orang. Dan secara nggak sengaja saya pernah ketemu sama orang-orang yang kerja di Disney dan kayaknya udah bisa aja, thank you ya. Kerja di Disney dan kerja di Singapore Airlines SQ. Dan menariknya, waktu saya ngobrol sama mereka ngomong bahwa kerja di Disney dan kerja di Singapore Airlines ini ada kesamaan ya. Jadi trainingnya itu luar biasa, sangat selektif, sangat berat. Dan yang membuat saya kagum, jadi saya ketemu orang-orang ini dalam kesempatan yang berbeda ya. Nah, waktu saya ketemu ngobrol, mereka bilang ada sebuah training yang mereka harus lulus. Training apa itu? Mereka bilang training itu adalah training senyum yang terbaik. Nah, waktu saya diceritain gitu, saya jadi kagum ya. Jadi di Disney, di Singapore Airlines itu ada sebuah sesi training yang lama gitu ya, nggak cuma 1-2 jam, yang ngajarin bahwa mereka harus bisa memberikan senyum yang terbaik. Dan ternyata saya kagum, senyum yang terbaik itu bukan terlihat lewat bibir atau mulut. Senyum yang terbaik itu kelihatan lewat mata. Nah, jadi salah satu tes mereka adalah mulutnya ditutupin, mereka disuruh senyum. Nah, kalau matanya tidak tersenyum, mereka nggak lulus. Jadi waktu saya ngelihat saudara pakai masker itu, saya jadi ingat training ini ya. Walaupun kita pakai masker tidak menjadi alasan untuk kita tidak tersenyum. Saya mau shalom juga buat saudara yang ada di rumah masing-masing, ada dimanapun sudah berada. Saya mau ucapkan shalom juga. Nah, hari ini saya mau menyampaikan sebuah topik namanya community. Kita memasuki masa COVID ini sudah sejak pertengahan Maret ya. Jadi waktu saya lihat data-data, catatan-catatan, kita sudah melakukan ibadah online ini sejak setelah Paskah ya. Paskah itu udah online ya.
Jadi sudah 6 bulan, nggak kita sadari kita udah bulan September, bentar lagi udah Desember, dan sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2020. Waktu saya baca-baca berita, ada beberapa orang berkata umur kita tidak bertambah. Ada yang baca gitu? Beberapa orang berkata umur kita tidak bertambah karena 2020 tidak masuk hitungan. Kita lewatin aja gitu ya. Jadi buat saudara yang baru ulang tahun, kita tetap makan-makan, tetap pesta, tapi umurnya tidak bertambah. Yang setuju kata yes. Senang ya umur tidak bertambah, karena memang ada beberapa orang bilang 2020 kita lewatin aja. Ya saya tidak tahu dengan fakta itu, tapi itulah kejadiannya. Nah, yang membuat saya berpikir karena begini, waktu kita mengadakan ibadah online sudah 6 bulan, saya banyak ngobrol sama teman-teman, sesama gembala, sesama hamba Tuhan, sesama pendeta, dan mereka berkata bahwa ibadah online ini seperti mata uang yang punya dua sisi gitu ya. Sejak ada ibadah online, ada beberapa orang yang mengalami pertumbuhan rohani yang luar biasa. Mereka jadi begitu dekat sama Tuhan, mereka jadi sungguh-sungguh cari Tuhan. Kalau dulu kan tergantung banget sama pemimpinnya, tergantung banget sama PKS-nya, pemimpin kelompok sel, tergantung banget sama gembalanya, tergantung banget sama program gereja, gitu kan ya. Kalau nggak ada kegiatan, ya bingung gitu ya. Dulu kan begitu, semuanya sangat tergantung dengan program gereja, dengan pemimpin rohani, baik itu pemimpin kelompok sel maupun gembala. Nah jadi waktu mengalami ibadah online, seakan-akan semuanya shutdown, gitu ya. Diakui ada beberapa orang yang mengalami pertumbuhan rohani yang luar biasa, karena mereka akhirnya sadar mereka harus cari Tuhan sungguh-sungguh secara pribadi. Nah, saya bersyukur kalau dengar cerita-cerita gitu, dan saya harap juga hal ini dialami oleh saudara-saudara semua di Hope. Jadi walaupun ibaratnya, kan saya sering ngomong, Hope ini nggak pernah tutup, yang tutup gedungnya. Faktanya pelayanan di Hope tetap berjalan ya, dengan cara yang berbeda. Jadi Hope ini nggak pernah tutup, Hope Church tidak pernah tutup. Yang tutup gedung gerejanya, karena pelayanannya tetap berjalan dan saya tetap sibuk dalam pelayanan. Beberapa orang tahu saya jadi semakin sibuk, dan itu bukti bahwa Hope Church tidak tutup, gedungnya tutup. Nah, tapi harus diakui juga, waktu saya ngobrol gitu kan, satu sisi ada orang mengalami pertumbuhan rohani secara extraordinary. Tetapi ya di satu sisi yang lain, ada orang yang mengalami tanda kutip penurunan rohani, kematian rohani bahkan. Karena waktu saya nanya sama beberapa orang, saya memperhatikan waktu tidak ada gereja onsite. Saya lebih suka menggunakan kata onsite ya, saya sudah tahu kan ya. Waktu tidak ada gereja onsite, nggak bisa kumpul-kumpul, ternyata mempengaruhi pertumbuhan rohani seseorang. Bukan cuma seseorang, beberapa orang. Nah, saya mau katakan, saya berharap kita semua di kelompok nomor 1 tadi, yang tidak terpengaruh. Tapi walaupun saya berharap kita semua di kelompok nomor 1, tidak menutup pemikiran saya bahwa ada orang-orang yang mengalami penurunan rohani waktu tidak ada ibadah onsite, waktu nggak ada fellowship. Makanya saya tergerak untuk di ibadah hari ini, di ibadah onsite perdana setelah beberapa bulan ini, saya sharing tentang community. What is community? Community atau komunitas adalah sebuah unified body. Unified body bahasa Indonesianya apa ya? Saya kebanyakan bergaul sama saudara bahasa Inggris terus, jadi lupa bahasa Inggris. Unified body, tubuh yang bersatu gitu ya, tubuh yang disatukan. Ada sebuah
bentuk yang disatukan dari individual-individual yang berbeda. Nah, individual-individual itu siapa? Nomor satu, people with common interest. Orang-orang dengan interest apa ya? Kesukaan yang sama. Kesukaan yang sama. Terus, individual yang kedua adalah orang-orang dengan karakteristik yang sama. Nah, jadi waktu saya mempersiapkan khotbah hari ini, saya memperhatikan definisi ini, saya jadi menemukan bahwa sebetulnya tidak lain dan tidak bukan gereja adalah sebuah komunitas. Yes. Nah, jadi kembali tadi saya menemukan bahwa tidak lain dan tidak bukan gereja adalah sebuah komunitas. Jadi kalau gereja hanya satu orang sendiri, nggak bisa disebut gereja. Walaupun kita belajar di awal-awal pandemi ini, di awal-awal lockdown atau di awal-awal kita harus beralih kepada ibadah online, banyak pendeta termasuk saya mengkhotbahkan bahwa gereja itu bukan gedung, gereja itu bukan organisasi, gereja itu kita. Saya setuju, gereja itu kita. Ayat-ayatnya jelas, kita ini tubuh Kristus, kita ini gereja. Tapi saya menemukan bahwa sendirian ini kita nggak bisa sebut gereja. Karena faktanya gereja adalah komunitas. Gereja tidak mungkin ada tanpa komunitas. Nggak mungkin. Jadi hari ini sebenarnya saya cuma mau ngomong sesuatu yang sederhana, yaitu kita butuh berkomunitas. Karena tadi walaupun saya mengatakan ada orang-orang tipe yang pertama, walaupun ibadah berpindah menjadi online, mereka menjadi orang-orang yang mengalami pertumbuhan rohani yang begitu bagus. Ada orang-orang yang dulunya ibadahnya cuma seminggu 2 jam, tapi sejak ada ibadah online, habis ibadah online di Hope Church, cari lagi ibadah online lagi. Sehari bisa 7 kali ibadah online. Ada kan begitu kan? Nggak apa-apa, bagus juga. Tapi kan kembali saya katakan tadi, saya juga harus memperhatikan kelompok yang kedua. Kalau saya cuma fokus dengan kelompok yang pertama, terus saya bilang, nggak apa-apa, Hope Church, kita semua kelompok yang pertama. Dengan kata lain, walaupun tanpa komunitas, kita ketemu Tuhan secara pribadi. Ya bagus. Tapi saya sebagai seorang gembala, saya harus juga punya pandangan yang luas bahwa ternyata ada orang-orang yang waktu tidak bisa berkomunitas, kerohaniannya loyo gitu, terjun bebas, gitu ya, kayak beberapa hari lalu waktu Pak Gubernur menyampaikan PSBB total, waduh, saya ngeliatin indeks itu, terjun bebas, wow, sampai disuspend. Ya itulah, nggak usah dibahas. Ini kita ngomongin politik. Kejadian 2:18, ayat ini sering saya pakai untuk pemberkatan nikah atau BPN ya, bimbingan pranikah. Tidak baik manusia itu seorang diri saja, tapi saya juga mau katakan ayat ini ternyata bukan buat orang yang mau menikah aja. Karena ini adalah tujuan Tuhan menciptakan manusia. Waktu Tuhan menciptakan manusia, manusia diciptakan menjadi makhluk sosial. Tidak baik seorang diri saja. Makanya kita rasanya nggak enak kalau nggak ada orang lain. Betul nggak? Ada orang ngomong, enggak, saya orangnya introvert, saya suka sendiri. Orang-orang seperti itu belum ketemu aja orang yang cocok. Jadi sesuka-sukanya kita sendirian. Tapi waktu kita sudah ketemu orang yang cocok, kita jadi nggak suka sendiri lagi. Yang pernah ngalamin kayak tangan yes. Ya contohnya nggak usah jauh-jauh, contohnya yang saudara lihat hari ini di depan saudara. Saya dari dulu sukanya sendiri. Buat saya to be alone itu tidak sama dengan loneliness. Yes. Jadi orang yang sendiri tidak
tidak sama dengan kesepian. Dan saya menikmati kesendirian. So I'm okay to be alone gitu. Malah saya menikmati sendiri. Gitu. Tapi waktu sudah ketemu dengan Cilina gitu, ternyata saya jadi nggak suka sendiri. Jadi kalau saudara merasa aku suka sendiri, ya saudara belum ketemu orang yang cocok. Tapi sekali kita sudah ketemu orang yang cocok, walaupun tadinya kita suka sendirian, kita akan rasanya nggak enak kalau orang yang cocok itu tidak ada. Jadi ini faktanya, buktinya bahwa betul Tuhan menciptakan manusia untuk menjadi orang yang punya interaksi dengan orang lain. Jadi waktu interaksi itu dicabut, rasanya nggak enak. Next, Yesaya 7:14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu sebuah pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah, tadi bicara tentang permulaan penciptaan. Manusia diciptakan bukan menjadi makhluk sendirian, tetapi Tuhan sendiri berkata, tidak baik manusia seorang diri. Jadi perlu berkomunitas, perlu punya komunitas. Nah, menarik, di kitab Yesaya, Nabi Yesaya menubuatkan tentang kelahiran juru selamat yang namanya Yesus Kristus, ya kan? Tapi Yesaya sudah ngomong bahwa anak itu akan dinamai Immanuel. Nah, dinubuatkan di kitab Yesaya, digenapi di kitab Matius. Sesungguhnya darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Immanuel dalam bahasa Indonesia menggunakan arti Allah beserta kita, Allah menyertai kita. Tapi dalam bahasa Inggrisnya saya lebih suka. Immanuel itu bahasa Inggrisnya God with us. Nah, bahasa Indonesia diterjemahkan menyertai. Tapi kalau bicara tentang with, artinya adalah Allah bersama dengan manusia. Nah, jadi kalau bicara tentang Allah bersama dengan manusia, kehadiran Yesus Kristus di muka bumi sebetulnya menggenapi apa yang menjadi tujuan Tuhan menciptakan manusia. Sudah ingat kan ayatnya? Tidak baik manusia itu seorang diri saja. Tidak baik seorang manusia seorang diri saja. Dan setelah berjalan ribuan tahun, Tuhan mengirim Yesus Kristus untuk lahir di muka bumi dengan sebuah tagline. Tagline-nya apa? Allah bersama dengan manusia. Saya harap saudara nangkep. Perjanjian lama tidak baik manusia seorang diri. Perjanjian baru, makanya Allah bersama dengan manusia. Keren gak? Saya lagi siap khotbah ini, saya bilang keren banget. Tidak baik manusia seorang diri. Makanya manusia butuh berkomunitas. Di perjanjian baru, Allah mau berkomunitas dengan manusia. Allah bersama dengan manusia. Jadi tema khotbah hari ini bicara tentang komunitas. Memang tujuan Tuhan menciptakan manusia, Tuhan mau kita menjadi makhluk yang berkomunitas. Kita bukannya Lone Ranger, bukannya Rainbow, bukannya Superman. Superman aja sekarang nggak bisa sendirian. Superman aja sekarang banyak temannya. Namanya Justice League. Betul nggak? Yang nyeritain DC. Ya, saudara nggak nyambung, pura-pura nyambung lah. Superhero aja sekarang nggak ada cerita sendiri-sendiri. Superhero aja sekarang butuh teman. Ya nggak? Kapten Amerika bilang kita nggak bisa sendiri. Sendiri kita gampang dikalahkan. Makanya kita perlu assemble. Betul kan? Assemble.
Avenger assemble. Kita perlu berkumpul. Kalau nggak kita gampang dikalahkan. Kita perlu berkomunitas. Nah, jadi lewat kesempatan hari ini di khotbah yang sederhana ini, di khotbahnya bakal seri tentang komunitas hari-hari ke depan. Saya juga mau mengingatkan kepada kita semua. Kita memang taat dengan peraturan pemerintah yang belum bisa membuat kita berfellowship secara erat kayak dulu. Jadi buat saudara-saudara yang belum bisa kumpul-kumpul atau belum berani kumpul-kumpul, it's okay, nggak masalah. I'm fine with that. Tapi pastikan kita tetap menjalin hubungan, berkomunitas secara online. Nah, jadi kalau saudara merasa nggak bisa online, sekarang kan ada istilah baru tuh, namanya Zoom, Zoominar, Zoomzel, apa-apalah. Nah, jadi kalau saudara memang nyaman dengan online atau belum berani dengan dengan onsite, saya tetap encourage bangun komunitas secara online. Tapi kalau saudara sudah mau berani keluar rumah, step out, kita nggak tahu sampai kapan COVID ini. Jadi beberapa orang sudah tanya sama saya, tadi pagi Bram tanya sama saya, setahu saya Jonathan orangnya sangat hati-hati sekali. Kenapa udah berani onsite? Hopefully ini dijawab. Kenapa saya memutuskan hari ini kita mulai onsite? Itu semua dari awal yang saya ngomong jawaban kenapa kita mulai onsite. Jawabannya banyak kan? Alasannya banyak. Kenapa akhirnya kita mulai onsite? Tapi sudah barang tentu dengan protokol kesehatan yang sangat ketat, dengan kehati-hatian. Next. Kisah Para Rasul 2:42, mereka bertengkur dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Jadi ayat-ayat yang kita baca hari ini membuktikan bahwa Christianity is about community. Christianity is about communion. Kumpul-kumpul. Jadi sekali lagi saya katakan, saya menghargai orang yang tanpa community, tanpa communion, mengalami pertumbuhan rohani yang dahsyat. Saya menghargai. Tapi saya tidak mau menutup mata bahwa ternyata memang betul ada orang-orang yang waktu tidak bisa bercommunity, tidak bisa berkomunion, nggak bisa kumpul-kumpul, mengalami kemunduran rohani atau kejatuhan rohani. Kenapa? Saudara tahu saya lah, saya selalu pengen tahu why. Kenapa orang ini ngalamin ini? Kenapa orang ini ngalamin ini? Nah, waktu saya pengen tahu why, kenapa orang mengalami kemunduran rohani, kan saya tidak mau ngejudge siapapun. Tapi waktu saya menemukan ayat-ayat ini, saya jadi tahu jawabannya kenapa orang mengalami kemunduran rohani waktu tidak bisa ketemu atau kumpul-kumpul. Karena memang sebetulnya Christianity is about community and communion. Kekristenan itu bicara tentang komunitas. Jadi waktu komunitas itu dicabut, komunitas itu dibatasi, beberapa orang merasa tersiksa bukan hanya secara fisikal, bukan hanya secara sosial, tapi secara spiritual juga. Karena faktanya saya memang menemukan fakta-fakta dari kitab Kejadian sampai Wahyu bicara Christianity is about community and communion. Ayat terakhir, Rasul Paulus berkata, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu, sebab semuanya kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Jadi dengan ayat ini saya mau ngomong sama saudara-saudara, khususnya saudara yang nonton ibadah online ini, anytime saudara-saudara butuh saya, silahkan hubungi saya. Karena saya tahu, cuma ngeliat gadget, cuma ngeliat layar tanpa interaksi, itu rasanya garing. Jadi kalau saudara butuh teman ngobrol, saudara butuh teman curhat, saudara bisa hubungi saya. Di mana?
di terakhir saya mau kasih penutup dengan sampaikan hasil survei ya. Saudara-saudara kenal saya suka memperhatikan hasil survei karena hasil survei membuat kita atau membantu kita mengambil sebuah keputusan atau menetapkan sebuah keputusan. Nah, kalau saudara merasa agak nggak comfortable dengan hasil survei, saya mau katakan di Alkitab pun ada sebuah kitab namanya kitab Bilangan, Numbers. Itu bicara tentang data-data yang membuat orang Israel bisa dengan mudah belajar karena ada numbers, ada data, ada angka. Nah, kita lihat di situ sejak pandemi COVID ini, seluruh dunia, seluruh orang Kristen di muka bumi mengalami yang namanya online church. Tapi ternyata dengan berjalannya waktu, orang yang meninggalkan gereja, jadi sudah muak dengan online church, itu luar biasa tinggi persentasenya. Baby boomers itu adalah generasi yang lahir tahun 40, 50, 60. Generasi opa-oma kita, generasi orang tua kita. Itu meninggalkan gereja sebanyak 6%. Udah sub-burning tadi. Sudah online service burning tadi. Nah, generasi yang kedua, generasi X itu yang lahir tahun 70-an ke atas. Yang meninggalkan gereja 35%. Meninggalkan online. Nah, waktu saya ngelihat ini adalah salah satu alasan saya berani memulai ibadah onsite lagi. Karena di Hope Church, mayoritas adalah generasi millennials. Ya, millennials. Generasi milenials adalah orang-orang yang lahir setelah tahun 80. Dan saya sedih banget, saya kaget banget melihat fakta ini. Ternyata generasi milenial 50% meninggalkan ibadah online. Mereka merasa, udah cukup lah. Kenapa? Ya tadi alasannya. Karena memang manusia diciptakan menjadi makhluk yang berkomunitas. Dia cuma melihat layar gitu. Yang terbaru ini, sejak mengalami pandemi ini, gereja mengalami shutdown. Ini hasil survei yang diadakan di Amerika. Tadi juga sih, tapi kan kita bisa belajar. Nah, beberapa hari lalu diadakan sebuah survei terbaru. Waktu gereja mengalami shutdown, gitu ya. Ternyata ditemukan bahwa hal-hal yang negatif itu mengalami peningkatan yang signifikan. Di situ 40,9% dilaporkan ada kenaikan orang-orang mengalami masalah dengan kesehatan mental. Ya kan? Mental health or behavior health issues. Jadi orang-orang tambah aneh gitu. Kesehatan mentalnya terpengaruh dan kenaikannya 40,9%. Hanya karena, bukan hanya karena, saya ralat, karena gereja mengalami shutdown. Jadi ternyata terbukti komunitas Kristen itu mensupport nilai-nilai sebuah negara. Saya ulang lagi, komunitas Kristen itu mensupport nilai-nilai sebuah negara, sebuah society, sebuah komunitas. 30,9% mengalami peningkatan depresi or anxiety. Beberapa minggu lalu kita ngomong anxiety kan di Zoom ya. Orang-orang yang mengalami anxiety salah satunya akan mengalami yang namanya sakit GERD, asam lambung meningkat. Karena apa? Anxiety. Anxiety bahasa Indonesia apa? Cemas.
Mas, Cina punya definisi sendiri tentang itu, Mas. Nah, ditanya maksudnya. 26,3% mengalami kenaikan trauma and stress. 13,3% mengalami kenaikan dalam hal penggunaan zat-zat terlarang, substance use. Terus yang terakhir 10,7% dilaporkan mengalami kenaikan keinginan untuk bunuh diri, suicide. Nah, jadi dengan tutupnya gereja, dengan shutting down-nya gereja, ternyata dunia menghadapi hal yang lebih buruk lagi. Nah, sekali lagi saya katakan buat saudara yang memang masih belum berani keluar untuk berfellowship, pastikan kita tetap berfellowship secara online. Karena hidup sendiri itu tidak enak. Hidup sendirian itu tidak enak. Dan memang Tuhan tidak menciptakan untuk kesendirian. Ya, setuju kan? Yuk, kita balik berdiri sama-sama. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk hari ini. Dalam ibadah ini kami sungguh diberkati Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan aku berdoa yang sudah lemah imannya boleh dikuatkan, yang kerohaniannya mengalami suam-suam kuku hari ini dikuatkan lagi. Karena kami tahu Tuhan, Engkau menciptakan kami menjadi makhluk yang berkomunitas. Kami mau tetap berkomunitas, kami mau tetap berfellowship. Walaupun mungkin belum bisa secara intens ketemu, kami tetap mau menjalin hubungan kami karena kami tahu waktu kami berkomunitas, ternyata kerohanian kami juga ditingkatkan. Kami mau berkomunitas dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang benar, supaya kami juga boleh semakin baik, semakin benar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, jagai pergaulan setiap kami, dan kami mau terus hidup berkenan kepada Tuhan. Aku berdoa Tuhan buat setiap anak-anak yang sudah melayani hari ini, Kau berkati. Setiap anak-anak yang sudah hadir hari ini, Kau juga berkati. Setiap anak-anak yang sudah mengikuti ibadah online ini dari rumah masing-masing, Kau berkati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Kau berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati presiden kami, hari-hari yang berat buat pemerintah. Tapi kami akan mendukung presiden kami dan seluruh pemerintahan untuk supaya mereka melakukan apa yang menjadi tugas mereka. Kami mendukung dalam doa, kami juga mau mendukung kebijakan-kebijakan mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Dan sekali lagi Tuhan, Kau berkati setiap kami, berkati Hope Church. Hope Church boleh tetap menjadi gereja yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur, berkati seluruh anak-anak-Mu, setiap anak-anak, setiap keluarga diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, dan saudara dikasih Tuhan. Terima berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita. Kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus yang terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita. Ada selalu bersama kita mulai saat sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin.